Kedatangan kami di sini adalah untuk mengklarifikasi berita-berita yang sangat menyudutkan masyarakat kami melalui media. Yang pertama ada kami temui berita melalui media sosial berhubung dengan kasus penganiayaan bahwa Ibu Saudah itu mengaku masyarakat ataupun beberapa orang di Lubaro melakukan penambangan di tanah wilayahnya. Dan kemudian dia mengatakan dia melarang praktek tambang, kemudian dia dianiaya. Itu yang ingin kami klarifikasi. Yang pertama Pak, kalau di Nagari Parangmatinggi, masalah tanah wilayah yang memiliki tanah wilayah di Nagari Parangmatinggi yang pertama Datuk Dinding Alam itu yang di Nagari Parangmatinggi. Yang kedua Datuk Paduko yang bertempat di Jorong Sumbada. Yang ketiga Datuk Rajo Bagompo itu di Lubaro. Yang keempat Sultan Pangimpalan itu di Marajubada. Itulah Nini Mama yang memiliki tanah wilayah di Nagari Parangmatinggi. Kemudian berita yang mengatakan bahwa beliau korban melarang untuk tidak menambang. Sementara beliau sendiri ikut beraktivitas melakukan tambang. Itu yang ditambangkannya yang pertama tanahnya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tanah warga yang dirampasnya. Kemudian dia melakukan penambangan di situ. Lokasinya di sekitar irigasi, itulah yang merusak saluran irigasi kami. Jadi kami sangat disudutkan oleh berita-berita yang tidak benar, yang hanya dinilai oleh beberapa media dari sepihak. Makanya kami ingin melakukan klarifikasi. Kalau masalah penganiayaan itu sudah kami serahkan kepada Bapak Kapolres sebenarnya. Itu tidak ada kami bantah dan tidak ada kami ganggu. Kemudian masalah tambang, bagaimana keputusan dari Bapak Kapolres mau dihentikan ya oke, mau dilanjutkan terima kasih. Jadi kami tidak ada menyinggung masalah penganiayaan dan juga masalah tambang. Yang kami ingin ajukan hanyalah karena masyarakat kami sudah sangat disudutkan dengan berita-berita dari korban. Kemudian dengan adanya berita-berita dari korban di media terutama melalui HP, itu masyarakat kami ngamuk Pak. Udah 2 kali saya suruh ronda anggota Pemuda menjaga rumahnya. Kami khawatir ada nanti yang numpang. Yang pertama sewaktu Pak Males turun, maklumlah orang banyak tidak mengetahui hal sebenarnya. Sementara waktu itu masyarakat turun ingin menyampaikan aspirasi, tetapi sebagian menilai ingin melakukan demo, tapi bukan demo yang sebenarnya. Malam itu kami menyuruh anggota Pemuda sebanyak 18 orang untuk menjaga lokasi rumah Ibu Saudah ini, karena kami takut ada yang menumpang nanti. Jadi mungkin untuk sementara itu dulu penyampaian dari saya. Mungkin kami persilahkan waktu kepada teman-teman yang lain untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Bupati beserta Wakil, seterusnya Bapak Kapolres, seterusnya Bapak dari Komnas HAM, saya Rizal Aziz, seterusnya teman-teman, saudara-saudara semua yang terberhadir di Pandoko Komandan Bersama ini. Di sini kami sedikit menambahkan, memang sangat miris hati kami, Pak. Kami iba hati kami. Saya sebagai anak negara asli, mengapa dikatakan harus pindah ke Siloam sana? Sementara nenek kami adalah orang Rawa asli. Sangat miris perasaan kami. Kenapa Bapak Rizal? Kami kasihan menengok Bapak Wali Nagari berstatement, Bapak Wali Nagari Hindu berstatement kayak itu, bahwa
mengatakan bahwa saya saudara ini adalah untuk kandung, bukan. Kami sangat bangga sekali kalau bicara itu. Bu, saudara ini adalah seorang yang arogan. Kenapa demikian kami bilang demikian? Ada beberapa masyarakat, mungkin 8 sampai 7 yang pernah menjadi korban oleh ibu saudara ini. Ibu saudara ini pernah berhadapan dengan hukum, bahkan divonis 14 hari. Begitu teman? Kenapa? Ada apa dengan ini? Kenapa berstatement yang tidak jelas? Orang-orang di luar sana berstatement yang enggak, yang seolah-olah betul kau saudara ini. Salah. Kami ini datang menyampaikan inspirasi, datang mengklarifikasi bahwa sesungguhnya Bu Saudari ini adalah seorang yang arogansi. Kami adalah orang-orang yang bergelut tiap hari bersama dia. Dia mempunyai ternak, kerbau. Jujur kami katakan, dia mempunyai kerbau sebanyak 12 ekor mungkin di sana. Tiap hari kerjaan dia mengembala. Kenapa demikian? Setiap yang singgah, gembalaannya itu di tempat orang ataupun di tanah orang yang makan gembalanya, dia mengklaim bahwa saya itu tanah dia. Itu sangat tidak masuk akal. Memang betul dia adalah seorang raja, tetapi tidak demikian hal. Kalau dia seorang raja yang betul-betul mempunyai nilai ataupun hati nurani, dia akan mengayomi masyarakatnya. Kami sangat miris sekali. Iba hati saya. Mungkin nanti akan dipaparkan oleh saudara-saudara kami yang pernah jadi korban, yang diinjak-injak di sawah. Astagfirullahaladzim. Apakah seorang haji yang pernah naik ke Mekah sana? Tidak. Itu bukan itu. Tidak dicontoh. Demikian. Seorang nenek saudara yang sekarang jadi viral, yang bahkan dijadikan seorang pahlawan apa? Tidak bagi kami. Kami adalah orang masyarakat yang bergelut dengannya, masyarakat yang selalu kontak dengan dia. Bagaimana perangai dia di kampung? Jadi harapan kami kepada seluruh media, tolong diluruskan hal-hal demikian itu. Kalau seandainya ingin real atau nyata atau fakta, turun ke lapangan berdiskusi dengan kami. Sengaja kami bawa atau bangun ataupun Nini Mamat dari kampung kami untuk klarifikasi demikian. Satu lagi, mungkin ini adalah pernyataan yang salah. Kata orang sudah ditindas, dikeluarkan dari adat. Bukan. Kami terlebih dahulu mengeluarkan dia dari adat. Karena kenapa? Karena tindakan arogan itu berlalu. Sangat banyak masyarakat kami yang ditindas. Contoh realnya ada 8 orang yang diklaim dia tanah dia dicaplok, padahal getahnya sudah tumbuh, tinggal manaki lagi. Kenapa demikian? Ada apa dengannya? Apakah dia seorang raja? Raja dan kalah. Tetapi tidak kami bantah, memang dia adalah seorang anak raja. Tapi statement yang dikatakan oleh Wali Natarik itu kemarin itu sangat salah, sangat bertolak belakang dengan kami. Dia adalah seorang dermawan. Dia adalah seorang anak raja. Dan dia adalah seorang yang mempunyai tanah wilayah yang sangat luas. Itu salah. Buluaro adalah negara kami, adalah kampung kami, dan kami harus bertahankan dengan orang-orang yang itu. Dan harapan kami pada Bapak Bupati, tolong ditengok mana yang betul dan yang salah. Mungkin dari saya sebagai anak Duku Aro, milik saya mendengar itu semua, pembacaan berita. Kalau di komen salah, serang tertimpa pada kami diam. Ya Allah, mungkin ini. Terima kasih Pak sudah mendengarkan. Mungkin kepada Bapak Bapak. Terima kasih Bapak. Izin. Ya, saya sambung Pak Bupati yang terhormat. Di sini ada berupa surat pernyataan atas nama Irwansyah yang bertanda tangan di bawah ini Irwansyah, umur 36 tahun, alamat Jorong 7/2. Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebidang tanah saya atau keluarga yang terletak di wilayah Datuk Rajo Bakoto, Jorong 6 Duaro, Nagari Padang Tinggi Utara,
yang saya miliki secara turun-temurun pada saat ini telah dirampas dan digarap dengan tambang oleh saudari-saudah tanpa alasan yang jelas. Sebagai dalihnya, ini surat keterangan kepemilikan dari Mamak Datuk ataupun nenek mamak kami. Yang kedua, nama Samsul, alamat Kampung Pandan, Kedolongan 6 Lubu Arong, menyatakan, dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebidang tanah saya atau keluarga yang terletak di wilayah Datuk Rajo Bagongko Dorong 6 Lubu Arong Negari Parangmentinggi yang dimiliki oleh keluarga secara turun-temurun pada saat ini telah dirampas oleh saudah tanpa alasan yang jelas. Inilah 2 dokumen yang kami bawa dan selanjutnya kami persilakan kepada teman yang lain. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kata-kata penghormatan saya dipakai ke pimpinan. Dikatin. Saya di sini korban dari Ibu Saudah. Tanah saya diambil, sawah saya diambil lebih kurang 5 tahun yang dulu setelah ayah saya meninggal. Ceritanya lain. Sebelum ayah saya meninggal ini tak ada diungkit-ungkit, Pak. Setelah bapak saya meninggal lebih kurang 60 tahun digarap oleh bapak saya. Setelah bapak saya meninggal ini ditarik, Pak. Luas lahan yang ditarik itu kebetulan kami berdua adik-adik, ayah kami Pak lebih kurang 1 hektar. Sekarang lebih kurang 5 tahun digarap Ibu Saudah. Bahas setengahnya diapakan disewakan ke orang lain. Kalau bapak berkenan, saya bertanggung jawab atas informasi ini, boleh kita lihat ke lokasi. Sekarang ada setengah lagi situ Pak, katanya pundi itu mau diambil. Demikianlah pernyataan saya ini Pak. Semoga dapat membantu keluarga kami di Lubu Arong yang selama ini jelek-jelekan Pak. Coba kita pikir kembali, kita renungkan. Apakah Ibu Saudah ini, bagaimana perangai dia hingga dia diketepikan dari masyarakat? Kalau kita pikir kembali Pak, secara diam-diam mau tidur kita, apa sebenarnya yang terjadi perlakuan Ibu Saudah kepada masyarakatnya hingga dia dikucilkan, dikeluarkan dari masyarakat. Seperti yang dibilang tadi Pak di atas, kami rasa sangat keberatan Pak. Yang dimaki ketua kampung kami ataupun nenek mama atau bangun, itu sangat saya keberatan Pak. Seharusnya ya dia yang minta maaf, bukan kami yang minta maaf Ibu Saudah. Semoga di sini kalau ada yang sayang kepada Ibu Saudah, tolong beri dia pencerahan, beri dia nasihat atas perilaku dia selama ini, itu tidak benar dan salah. Demikianlah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata saya sampaikan pada penjemaah yang telah dahulu. Saya adalah korban dari nenek saudah tersebut. Istri saya diinjak-injak di sawah. Anak saya masih berusia 2 bulan. Sampai kami ke pengadilan untuk mempertahankan hak istri saya. Namun kebenaran itu tetap di tangan Ibu Saudah. Kami yang disalahkan. Sementara dia yang merampas hak dari milik istri saya. Bukan kami. Buktinya masih ada di sini semua Pak. Masih ada semua. Sampai. Jadi saya rasa
dari media-media itu salah, terlalu membela Ibu Saudah, sehingga Ibu Saudah ini berkuak-kuak di luar sana. Jadi saya harap di sini Bapak Bupati, Bapak Kapolres hendaklah istilahnya menanggapi apa yang kami sampaikan ini. Nah, inilah contohnya. Nah, ini istri saya yang dianiaya di waktu di puskesmas, tidak ada keadilan. Tahun 2022. Nah, ini semua surat berkas dari visum rumah sakit, khususnya dari rumah sakit, lengkap ini semua. Biaya perawatan dari rumah sakit Lubus Kaping saya sendiri yang membiayai sampai ke pengadilan. Tahun 2022. Nah, ini akibat itu harta sawah istri saya tersebut yang dikelola dari turun temurun sampai saat ini masih diklaim dia yang punya. Dan selanjutnya Pak, Ibu Saudah ini terus mengancam keluarga saya dengan sebilah parang apabila tanah itu kami kelola. Sehingga sekarang tanah itu sebelum almarhum mertua saya yang perempuan dikontrakkan supaya jangan kami yang mengelola. Sampai saat sekarang ini masih dalam kontrakan orang lain. Sawah yang terletak di seberang sungai, luasnya lebih kurang setengah hektar. Itu diklaim bahwa itu katanya milik ayahnya. Padahal di sini semua warga Lubu Aro, mulai dari Pak Jorong atau Bang milik Mama, mengetahui dari turun temurun bahwa itu hak milik dari mertua saya. Jadi saya rasa baru sebelum 2 minggu sebelum kejadian penganiayaan Ibu Saudah, ya, di belakang rumah saya ada 5 pokok batang kelapa. Itu ditepas sama dia. Apalah katanya, ini hak saya, ini tanah saya. Sementara tanah itu jangankan surat, saya punya sertifikat Pak. Punya sertifikat, bukan tanah, bukan surat dari mama, sertifikat langsung. Nah, itu masih diklaim dia yang punya, ayahnya yang punya. Sementara itu saya beli, nah, sudah pakai sertifikat, bukan sembarang surat, bukan dari surat dari mama aja. Jadi di sini korbannya termasuk adik istri saya ini ya, yang dianiaya berurutan dengan 1 hari itu juga dengan istri saya. Pasca kejadiannya, adik istri saya ini pun dianiaya sampai ke pengadilan. Kalau di Kapolres, kalau di Kapolsek Rawa, kami tak perlu istilahnya mengajukan pengaduan. Cuma takkan menang melawan dia, takkan menang. Jadi mungkin sebagai media saya mohon maaf Bapak Bupati, Bapak Kapolres, atas penyampaian saya ini merasa tidak berkenan, saya mohon maaf. Mungkin sampai di situ dulu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penghormatan ditumpahkan kepada yang terdahulu Pak Bupati, semua jajarannya. Saya juga pernah diancam oleh Bu Saudah itu karena waktu itu lahan di tanah milik orang tua saya nggak ada berbatasan dengan Nek Saudah itu. Dia memotong-motong pagar waring yang baru dipasang 1 hari. Setelah itu dia datang membawa parang ke situ dan dia bilang itu adalah tanah dari orang tuanya. Jadi sebenarnya masyarakat di kampung Lubu Aro istilahnya Pak udah bosan dengan perilaku nenek Saudah itu.
Jadi kami cukup sampai di sini. Nggak ada lagi kata-kata maaf bagi Bu Sauda. Terima kasih. Satu lagi ya. Sebenarnya masih ada itu Pak. Masih ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Bapak Bupati beserta stakeholdernya, selanjutnya kepada Bapak Kapolres, jajaran beserta jajarannya, Bapak TA, Bapak Rizal Aziz, Pak Camat, Pak Wali, umumnya kita semua yang hadir di ruang yang mulia ini. Syukur alhamdulillah kami terima kasih kepada Bapak Bupati bersama beserta wakil dan juga Bapak Kapolres yang telah memediasi kami sesuai dengan permasalahan yang kami hadapi Pak. Syukur alhamdulillah mungkin pada sore hari ini ada mungkin titik terangnya bagi kita semua Pak. Jadi di sini kami sampaikan bahwasanya sifat daripada nenek Saudah ini mungkin sudah 1, 2, 3 tadi menerangkan sama kita Pak. Kami juga korban daripada beliau Pak. Kira-kira 2 tahun lalu dia juga mengklaim sebagian daripada tanah kami yang kami kelola. Dia klaim dia yang miliki Pak. Sebagian bukan seluruhnya. Di kebun itu Pak saya tanam sawit Pak. Sawit dipotong. Dan ini kami juga mengadu kepada pihak yang berwajib sampai ke polsek Pak. Namun pasca kejadian itu Pak kami harapkan masalah selesai. Kami sebagai manusia kesalahan beliau itu bisalah kita maafkan kalau demikian. Tapi apa daya Pak? Pasca kejadian ingin kami mengelola kembali lahan kami itu Pak sampai sekarang Pak. Terus diklaim dia punya. Terus kami bersikap pun tidak boleh. Malahan batas patok terus jadi di situ Pak. Kalau istilahnya bahasa kampungnya ada kayu yang merah itu Pak kan yang dibikin patok batas. Itu yang dibikin terus di situ Pak. Sudah dicabut Pak berkali-kali masih ditanamnya Pak. Dan itulah sifat beliau itu Pak. Terus mengklaim tanah masyarakat ini tanah beliau. Ini sebenarnya akar permasalahan. Kalau ke tambang lagi tidak kami bahas tambang gitu Pak. Kami sedih masyarakat kami Pak. Apalagi waktu di atas tadi Pak. Sedih kami dikorbankan masyarakat. Kami harap di sini mungkin klarifikasinya ada gunanya bagi kita, terutama kepada Bapak Kapolres. Kami kasihan betul. Apalagi si pelaku Pak. Mungkin kita paksa melakukan itu. Tapi kami menghormati hukum. Ini semua kami serahkan kepada Bapak Kapolres. Mudah-mudahan dengan klarifikasi ini Bapak Bupati yang terhormat, Bapak Kapolres, tolonglah tengahi masalah kami ini Pak. Bila perlu kita turun Pak ke lokasi Kelunggu Aro itu Pak. Kampung kami itu Pak, kampung yang kami cintai itu Pak. Sekarang sudah dicap kami sebagai penduduk entah apa namanya kalau di media Pak. Tekanan batin bagi kami Pak. Habis hancur kami Pak. Sebenarnya Pak, kami ingin klarifikasi ini jauh-jauh hari Pak. Pada siapapun kami ini curhat semua masyarakat kami Pak. Tapi kami tidak pernah ditanggapi. Sebelum ini Pak, Bapak Dewan yang terhormat, Bapak Andre Rusiadi juga datang. Tapi yang ditemui siapa Pak? Ya si korban terus. Kami mengharapkan. Tapi syukur alhamdulillah hari ini Pak, walaupun kita acara mendadak gitu Pak, kami harapkan kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan juga Bapak Kapolres, tolonglah kita tengahi masalah ini seadil-adilnya gitu Pak. Nah itulah harapan kami untuk kedepannya gitu Pak. Mungkin demikian yang kami dapat sampaikan. Mungkin masih ada masyarakat kami ingin menyampaikan kepada kita bersama. Salah jamannya kami mohon maaf. Kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati beserta Wakil, Kapolres, juga jajarannya semuanya yang sangat kami cintai dan kami hormati. Di sini saya selaku diangkat di Kampung Kelunggu Aro
atau di desa di Susun Luar, Jorong Enam Luaro sebagai Hato Bangun. Jadi kami tadi kemarin pagi lah dapat undangan untuk datang ke Lubus Kabin menyampaikan aspirasi kami dan yang sebenarnya. Tapi tadi ya kami merasa kecewa dikit, seolah-olah kami tidak diterima. Ya seolah-olahkan. Akan tetapi syukurlah kami sangat berterima kasih kepada bapak-bapak yang telah menerima kami, yaitu untuk menyampaikan hajat kami atau aspirasi kami kepada bapak-bapak. Jadi yang tadi saya singgung sebagai Hato Bangun sebenarnya mengeluarkan saudara-saudara atau saudara korban dari masyarakat luar. Sebetulnya Pak tidak semena-mena kami keluarkan dan penuh pertimbangan Pak. Kalau dilihat segi kebaikan korban, saya akui Pak, di satu sisi dia orang baik. Orang baik, saya akui karena dia ikut beranak Pak. Ya kan? Ya. Tukang busuk tempat orang berusaha untuk minta obat lah. Akui, saya akui Pak. Akan tetapi di sisi lain seolah-olah pengkhianat bagi kami. Kami selaku pengurus atau unsur masyarakat tidak diperlakukan perkataan yang agak lain lah. Kalau dibilang nenek mama tai atau bangun tai, imam hatib tai, anjing. Jadi sewaktu saudara yang tadi bermasalahan waktu sawah yang diambil, yang memberikan sudah mati, yang menerima sudah mati, tinggal masih anak-anak lagi untuk melanjutkan. Itu tanah hibah namanya kan. Dia datang disebutnya ini pinjam pada bapaknya selama seumur hidup bapak. Sebetulnya itu tidak benar Pak. Tidak ada warga masyarakat meminjam tanah wilayah pada nenek mama. Nggak ada itu Pak. Orang pendatang, disebutlah pendatang. Kalau di Luaro, orang pendatang mau tinggal bermasyarakat di situ, mau berdomisili di situ, punya induk Pak. Memang sama peraturan. Kalau sudah diakui oleh nenek mama, imam hatib atau bangun jorong, maka ia diterima jadi warga Luaro. Dia bebas mencari lahan untuk menyambung hidup Pak. Bebas itu Pak, asal jangan yang negara perang. Kalau sebetulnya kalau dilarang, mengapa tidak seperti waktu dulu? Di dasarnya dulu itu tanah saya. Kenapa tidak saya dulu? Seperti ini pohon pokok karet. Kalau dibilang awak punya itu tanah ayah saya, tanah wilayah ayah saya. Bagi yang lemah, yang mundur lah. Nggak ada daya, saksi nggak ada lagi. Dia bisa mau main kekerasan bisa. Saudaranya ada Pak, kakak, adik, saudara laki-laki, itu diam Pak, nggak bicara itu. Tapi dari sudut pandang saya, mendukung dari belakang Pak. Yang mana yang kami tahu, sesudah orang mengalah, mereka bagi. Ya kan? Bagi mereka. Berarti mereka tidak langsung mendukung Pak. Sidangkan pun dia seolah-olah mama
tidak dipercaya atau bangun, dorong, itu semua nggak ada. Kami sudah kewalahan Pak. Maka dari itu jauh-jauh sebelum hari penentuan lah Pak, memang sudah kami suarakan. Kami timbang, nggak ada jalan lain lagi Pak. Maka di musyawarah kami untuk sementara ini kita keluarkan. Mana tahu berubah masuk kembali. Jangan diumumkan di musyawarah kami Pak. Akan tetapi begitulah. Di saat kami musyawarah sudah keluar dari rumah gadang, ada berita kejadian berkebetulan Pak. Bukan waktu kejadian sudah kejadian baru keluarkan enggak Pak. Itu bohong itu Pak. Itu bohong. Cuma bertepatan di musyawarah tertentu pada malam itu. Bukan sudah kena aniaya baru keluarkan, enggak. Kan di media Pak, kami terpuruk. Sudah dianiaya dibuang lagi. Enggak begitu Pak. Boleh ditanya masyarakat, jangan yang datang ini kok, saya yakin. Dan turun ke lapangan. Jadi begitulah Pak. Hari kemarin itu Pak, kami tunggu. Tidak sampai datang. Kami hanya untuk menyampaikan aspirasi Pak. Bukan bikin rujuk, enggak. Sudah kami jamin aman. Tetapi mungkin beliau takut ada musuh, kami kerusuhan di situ. Makanya tidak jadi sampai di lokasi. Sudah itu datang hari ini, begitulah kami seolah-olah tidak dianggap Pak. Ya. Seolah-olah tidak diberi waktu kami bicara. Soal penganiayaan, kami pun tidak kami dukung itu. Itu melanggar, di kami pun melanggar juga itu Pak. Bukan kehendak kami. Tidak seolah-olah itu yang diserahkan sudah dianiaya baru keluarkan, tidak Pak. Kami masih ada hati Pak. Karena kami unsur masyarakat, saudara korban atau saudara, kalau dibaratkan pisang Pak, kami masih satu tangan. Masih satu tangan Pak. Kami lahir di situ, nenek kami lahir di situ. Saya pun sudah coba Pak. Dibilangnya tanah saya itu, ini sebelum tambang ada kan? Saya menanam jagung. Dia datang, dibilangnya dia dari mana? Sampai-sampai